Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Haris dari kelas 1A, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian. Hari ini kita akan belajar tentang reproduksi tumbuhan secara generatif atau seksual. Pertama-tama, mari kita perhatikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan. Kemudian, memahami penyerbukan, perkembangan, dan pertumbuhan biji pada reproduksi seksual atau generatif. Nah, langsung saja kita masuk pada materi reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi generatif atau seksual ini adalah perkembangbiakan yang melibatkan dua induk. Perkembangbiakan ini terjadi dengan peleburan sel kelamin jantan dan betina melalui perkawinan. Selanjutnya, reproduksi generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan melalui peleburan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Adapun alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga. Di sini kita bisa lihat struktur bunga. Putik dilambangkan sebagai alat kelamin betina, sedangkan benang sari dilambangkan sebagai alat kelamin jantan. Putik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kepala putik, yang kedua ada tangkai putik, yang ketiga ada dasar putik. Sedangkan benang sari dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kepala sari dan ada tangkai sari. Mahkota bunga dan kelopak bunga dilambangkan sebagai perhiasan pada bunga. Selanjutnya kita belajar mengenai pembentukan sel kelamin jantan. Nah, kita bisa lihat di sini pada gambar antera termasuk pada ruang sari. Ruang sari ini terdapat sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora ini dia akan membelah secara meiosis. Dia akan membelah 2 kali, akan terjadi 2 kali. Yang pertama, dia akan membelah menjadi 2 sel. Kemudian, dia membelah menjadi 4 sel, dan 4 sel induk mikrospora itu akan mengalami yang namanya mitosis. Mitosis ini dia akan menjadi inti vegetatif dan menjadi inti generatif. Nah, kemudian ketika bunga sudah dewasa, maka ruang sari ini akan pecah dan dia akan serbuk sarinya itu akan keluar dan jatuh tepat di atas kepala putik. Nah, ini untuk pembentukan sel kelamin jantan. Kemudian kita bahas mengenai pembentukan sel kelamin betina pada tumbuhan. Di sini itu ada namanya bakal biji. Nah, bakal biji ini itu dia terdapat sel induk megaspora dan kemudian dia akan bermeiosis dan akan menghasilkan 4 megaspora. Nah, tetapi dari 4 megaspora ini hanya 1 megaspora yang berkembang dan yang ketiganya itu bereduksi, dan hanya 1 berkembang, yang ketiganya itu tidak terpakai. Nah, kemudian 1 megaspora berkembang itu dia akan mengalami mitosis selama 3 kali. Yang pertama menghasilkan 2 mitosis, kedua menghasilkan 4 sel, yang ketiga menghasilkan 8 sel. Ya, kemudian dari hasil mitosis ini, yang ketiganya itu terletak di sel antipoda. 3 lainnya akan terletak di sel sinergit dan 2 lagi terdapat di tengah-tengah bakal biji. Ini merupakan pembentukan sel kelamin betina pada tumbuhan. Nah, selanjutnya ada
penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Ketika bunga telah dewasa, ruang sari akan pecah dan serbuk keluar dari ruang sari. Kemudian, serbuk sari jatuh di atas kepala putik. Peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di atas kepala putik disebut penyerbukan atau polinasi. Nah, kemudian kita membahas mengenai macam-macam penyerbukan. Yang pertama, macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari, yaitu ada autogami. Nah, autogami ini dia yang penyerbukan pertumbuhan, dia akan mengalami penyerbukan sendiri. Nah, jadi peristiwa autogami ini adalah peristiwa serbuk sari jatuh ke kepala putik dari bunga itu sendiri. Nah, serbuk sari dan kepala putik berada di satu bunga. Kita bisa lihat contohnya, itu ada bunga kembang sepatu. Kalian sudah pernah lihat kembang sepatu kan? Ya, tentu saja pernah. Yang kedua, itu ada getonogami, adalah penyerbukan tetangga. Jadi, getonogami adalah peristiwa serbuk sari jatuh dalam kepala putik di bunga lainnya, tetapi letaknya masih dalam satu tumbuhan. Nah, jadi dia masih satu pohon dan masih satu tanaman, tetapi serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik bunga yang lainnya. Contohnya ada pada jagung dan bunga mawar serta bunga mawar merah dan putih. Nah, ini biasanya tumbuhan yang mengalami getonogami. Selanjutnya, yang ketiga itu ada alogami. Nah, alogami itu penyerbukan silang. Alogami adalah peristiwa serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lainnya yang berbeda tumbuhan tetapi masih sejenis. Nah, ini artinya apa? Jadi serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik bunga lainnya tapi masih sejenis. Misalnya, ada dua tumbuhan yang sama dan serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik tumbuhan di sebelahnya. Itu namanya alogami, penyerbukan silang. Contohnya ada pada pepaya dan melinjo. Sebenarnya untuk alogami ini bisa terjadi juga pada bunga mawar yang tadi. Bunga mawar juga bisa melakukan penyerbukan silang. Selanjutnya ada hibridogami. Hibridogami ini adalah penyerbukan bastar. Artinya serbuk sarinya itu jatuh di kepala putik pada bunga yang lainnya, yang berbeda jenis tanamannya. Nah, jadi serbuk sarinya itu jatuh di bunga yang lainnya, yang beda jenis. Contohnya untuk hibridogami adalah bunga lili kuning dan lili putih. Kemudian ada juga jambu merah dan jambu putih. Nah, walaupun dia tidak jatuh ke tumbuhan yang lain yang berbeda jenis, tapi dia masih varietas. Kemudian kita akan membahas mengenai macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Jadi berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi atas 4, yaitu ada anemogami, angin. Kedua, hidrogami, dibantu oleh aliran air. Yang ketiga ada zoidiogami, dibantu oleh hewan. Dan kemudian yang keempat ada antropogami, dibantu oleh manusia. Sekian dari penjelasan tentang reproduksi tumbuhan secara generatif. Mohon maaf apabila ada salah kata. Manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.